Sepagi jemaat dikasih Tuhan, selamat beribadah pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kita mau menyembah Tuhan kita lagi dalam ibadah kita di pagi hari ini. Bulan Agustus merupakan bulan di mana kita sebagai bangsa Indonesia besok akan merayakan hari kemerdekaan. Patut kita sebagai umatnya bangsa Indonesia, kita mau berdoa, kita mau memberkati bangsa kita. Naikkan doa kita yang terbaik bagi bangsa kita Indonesia. Biar Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Indonesia boleh penuh dengan kemuliaan Allah. Biar lagu ini merupakan satu doa kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan kita. Biar Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Satu kali katakan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kami datang membawa doa kami kepada-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, amin, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas. Katakan, hatiku rindu, oh hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu
lagi katakan, ya Allahku, oh ya Allahku, nyatakan kemuliaan. Ini doa kami Tuhan, berkati Indonesia Tuhan, Indonesia dipulihkan Engkau Tuhan, di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagiku berdoa Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Sekali lagi katakan, ku berdoa untuk Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan Indonesia, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Berikan sorak bagi yang berkah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, pada pagi hari ini secara khusus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena pada waktu 75 tahun yang lalu, tepatnya 17 Agustus, Engkau memberikan kesempatan bangsa kami ini memproklamirkan kemerdekaannya. Dan sejak saat itu ya Tuhan, sekalipun di dalam perjalanan sejarah, ada saat-saat seolah-olah bangsa kami mengalami titik kritis, tetapi kami menoleh ke belakang dan melihat ya Tuhan, tangan-Mu, penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan bangsa dan negara kami ini. Itu sebabnya ya Tuhan, pada pagi hari ini di tengah-tengah ibadah kami memulai doa kami dengan rasa syukur kami yang sudah Kau berbuat atas bangsa kami. Tuhan, kami terus berdoa khususnya untuk setiap kami anak-anak-Mu, supaya kami sungguh-sungguh boleh mengasihi Engkau dengan cara menyatakan bakti kami kepada bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau bangkitkan lebih banyak anak-anak-Mu untuk menjadi pejabat-pejabat yang takut akan Engkau, yang menerapkan firman Tuhan di dalam panggilan mereka sebagai pejabat, sehingga boleh menjadi terang dan garam bagi bangsa kami. Tuhan, berkenalah juga yang Engkau Tuhan bukan saja hadir di tengah-tengah bangsa kami sepanjang sejarah yang Engkau izinkan negara ini Kau pakai sebagai tempat di mana Engkau menyatakan kasih-Mu. Kiranya Engkau juga hadir pada ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah pada pagi hari ini Tuhan betul-betul membawa kami sekali lagi ada kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus Yesus, Allah yang menjadi manusia. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Sekalipun kami mendengarkan ibadah, mengikuti ibadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Engkau hadir dalam setiap rumah kami masing-masing. Demikian ya Tuhan, nikmatilah ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita siap untuk memuji Tuhan. Semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Amin ya. Allah sanggup untuk menolong kita semua. Allah sanggup untuk memulihkan bangsa kita. Amin. Tidak, jangan pernah ragu. Tuhan, Dia berkuasa. Dia sanggup untuk melakukan segala perkara. Ya, mari dari rumah sama-sama kita bertepuk tangan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
sebab Dia sanggup untuk melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Kita penuh sukacita, kita bersyukur kalau Tuhan sangat mengasihi bangsa kita. Amin. Dalam kondisi yang sedang terjadi, kita mau tetap berdoa bagi bangsa kita, bagi Indonesia. Kita percaya di tengah-tengah badai yang sedang kita alami, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu beserta dengan kita di setiap jalan kita. Terus tetap percaya akan kuasa kasih-Nya bagi saya dan saudara. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sekali lagi katakan, firman-Mu, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Katakan pertolonganku hanya di dalam-Mu. Yesus, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Dia sanggup menolong kita semua. Haleluya Yesus, amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Amin Yesus, Engkau kekuatan
pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, akan ku nantikan. Kau yang katakan kau ku nantikan, akan ku nantikan. Kau yang ku katakan kau ku nantikan, kau ku nantikan. Kau katakan sekali lagi, hanya kau yang ku nantikan Tuhan, kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari jemaat kita bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman. Sekali lagi Tuhan, kami berterima kasih untuk pekerjaan Roh-Mu yang kami rasakan nyata, sehingga baik kami yang menyanyi di tempat ini dan kami pun percaya yang ikut bernyanyi di rumah masing-masing merasakan adanya kehadiran Roh di tengah-tengah kami. Demikian juga ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh-Mu terus akan bekerja. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami sungguh merasakan firman-Mu yang hidup. Kami rasakan kuasanya hidup di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong setiap kami melalui pekerjaan Roh-Mu, hati kami ditenangkan, pikiran kami dipusatkan kepada pembacaan dan pendengaran akan firman. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama membaca dua bagian firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru. Yang pertama Injil Yohanes pasal 8, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat pertama sampai 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Bagian yang kedua yang akan kita baca yaitu Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan ayat 36, demikian bunyinya. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan dua bagian ayat yang kita baca dalam Injil Yohanes pasal 8 dan Roma pasal 8 juga, maka sebetulnya berbicara tentang dua macam kemerdekaan. Kemerdekaan macam pertama yaitu kemerdekaan yang lebih bersifat status.
Itu yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 di mana dikatakan, roh yang memberi hidup telah membuat kamu menjadi merdeka. Merdeka dalam artian status. Kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus waktu itu berkata demikian, firman Tuhan. Dalam hal ini Taurat itu baik, Taurat itu rohani. Tetapi daging ini sudah dicengkeram oleh dosa. Sehingga apa yang diajarkan oleh Taurat yang baik, itu oleh ketidakberdayaan daging. Roma pasal 8 ayat 2 memakai kata daging. Karena ketidakberdayaan daging, maka apa yang ditulis di dalam Taurat tidak mampu dilakukan oleh manusia di dalam daging. Karena manusia telah dalam kondisi dikuasai, dibelenggu oleh dosa. Maka di dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan itu sebabnya daging yang dikuasai dosa, yang tidak berdaya melakukan hukum Taurat, sehingga akhirnya melalui Taurat manusia justru mengalami maut. Dikatakan Allah mengutus Kristus, mengambil rupa dalam daging. Daging yang sama dengan daging manusia 100% sama. Tetapi daging di dalam Kristus Yesus adalah daging yang mampu mentaati hukum Taurat. Sehingga kalau kita bandingkan dengan bagian-bagian lain di dalam Alkitab, khususnya Ibrani. Di sana dikatakan, dalam segala hal Kristus sebagai manusia juga dicobai. Tetapi dia tidak berdosa. Maka dalam Roma pasal 8 ayat 3 ini dikatakan ketika di dalam daging Kristus terbukti Taurat tidak berdaya mendatangkan hukuman. Sebab apa? Di dalam Kristus Yesus semua Taurat dilaksanakan secara sempurna. Maka di dalam pengertian inilah maka orang-orang yang percaya kepada Kristus, Roh Kudus yang membuat kita lahir baru dikatakan merdeka. Pengertian merdeka di sini adalah jelas merdeka secara status. Tetapi kalau kita kemudian bandingkan dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 8 tadi dikatakan, jikalau engkau tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku. Membuat ayat ini membuat kita mempunyai kesan ada murid yang belum benar. Maka kalau kita bandingkan dengan Roma pasal 8 inilah adalah murid-murid yang secara status sudah mendapatkan kemerdekaan tetapi belum menjalankan firman perintah Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka baru merdeka secara status. Tetapi belum merdeka secara perilaku. Jadi ada kemerdekaan secara status, ada kemerdekaan secara perilaku. Being dan doing-nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, negara kita 17 Agustus tahun 1945, 75 tahun yang lalu. Juga diproklamirkan oleh Presiden pertama I.R. Soekarno dan wakilnya Bung Hatta telah merdeka. Itu kemerdekaan secara status. Kejelian pemuda-pemuda Indonesia pada waktu itu menangkap kesempatan ketika tahu bahwa Hiroshima dan Nagasaki sudah dijatuhi bom atom oleh Amerika. Maka kesempatan ini ketika mereka mendengar kabar bahwa Jepang sudah menyerah, ini kesempatan terjadi kekosongan pemerintahan. Sebelumnya sebetulnya antara pemerintah Jepang dengan perwakilan Indonesia, belum ada negara Indonesia waktu itu ya. Terus menerus ada satu perundingan bagaimana nanti Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tetapi sebelum itu terrealisasi, Jepang sudah menyerah. Memakai kekosongan pemerintahan selama beberapa hari inilah maka Presiden Soekarno menjadi pemimpin bangsa yang kemudian memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.
Maka sejak hari itu tanggal 17 Agustus tahun 1945 secara status sudah berdiri negara Indonesia, Negara Kesatuan Indonesia, NKRI. Tetapi secara realita peperangan masih terus terjadi kalau kita mau belajar tentang sejarah Indonesia. Sebetulnya setelah diumumkan proklamasi kemerdekaan negara kita, kemudian pemerintah waktu itu memberikan pengumuman mulai 1 September. Bendera merah putih harus mulai dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Dan itu semua daerah-daerah yang bergabung dengan negara Indonesia mengkibarkan benderanya. Termasuk dalam hal ini kota Surabaya. Tetapi pertengahan bulan September, sekitar tanggal 25 September, tentara Inggris datang ke Indonesia dengan tujuan melucuti tentara-tentara Jepang yang sudah menyerah. Tetapi ternyata kita tahu, membonceng dengan kehadiran tentara Inggris itu tentara Belanda, Nika. Dan ternyata tentara Inggris memang ketika datang ke Indonesia melucuti tentara Jepang yang sudah menyerah, mau mengembalikan Indonesia kepada kuasa penjajahan kerajaan Belanda. Maka itu membuat khususnya orang-orang yang ada di Surabaya menjadi marah. Terjadi perundingan terus-menerus antara tentara sekutu dan tentara Belanda bersama dengan pejabat-pejabat yang ada di Surabaya, dan kita tahu persis akhirnya pecahlah perang 10 November tahun 1945. Peperangan sekitar 3 minggu lamanya. Korban yang jatuh dari orang-orang Indonesia khususnya penduduk Surabaya diperkirakan sekitar 16.000 dan korban dari tentara Inggris sekitar 2.000. Sesuai kita melihat di sini Indonesia secara status sudah merdeka, tetapi peperangan masih terus-menerus terjadi. Dan peperangan betul-betul berhenti tahun 1949 melalui satu peristiwa penting, yaitu serangan 1 Maret di kota Yogyakarta. Pada waktu itu karena tentara Belanda masih terus-menerus mau mencoba menguasai Indonesia, maka untuk sementara waktu ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Lalu terjadilah serangan umum 1 Maret. Memang untuk anak-anak muda yang lahir sekitar tahun 70-an dapat pelajaran sejarah, inisiator daripada serangan 1 Maret Jogja itu adalah mantan presiden yang kedua yang sudah meninggal, yaitu Presiden Soeharto. Tetapi sebetulnya sekarang sejarah sudah mulai dibersihkan. Inisiatornya adalah Sultan Jogja waktu itu. Tetapi kita bisa dimengertilah, kadang-kadang sejarah bisa diselewengkan. Ketika Presiden Soeharto menjadi presiden yang paling berkuasa pada waktu itu, dia menulis buku sejarah tentang 1 Maret. Mengatakan inisiatornya adalah dia. Sejarah sekarang membuktikan, dikembalikan kepada yang sesungguhnya. Waktu itu jelas Raja dan Sultan Jogja yang berinisiatif, sebab pindahnya ke Jogja pun karena jaminan daripada Sultan Hamengkubuwono ke-9 waktu itu. Tetapi yang jelas serangan 1 Maret 6 jam tentara Republik Indonesia menguasai sepanjang Jalan Malioboro itu membuat seluruh dunia internasional mau tidak mau mengakui bahwa negara Indonesia itu sudah eksis. Itu sebabnya akhirnya melalui perundingan-perundingan diberikanlah mereka baru mengakui secara sah keberadaan daripada Indonesia. Tetapi peperangan kalaupun dikatakan tahun 1949 sudah berhenti, sebetulnya kalau kita mau lihat secara Indonesia, belum seluruh wilayah Indonesia kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tahun 1963 1 Mei baru Irian Jaya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Melalui perundingan terus-menerus, pihak Belanda tidak harus mengakui status keberadaan
negara Indonesia. Harus mengakui bahwa Irian adalah milik Indonesia. Sebetulnya saya lebih suka nama Irian dibandingkan dengan nama Papua sekarang. Juga pada zaman Soeharto, nama Irian dirubah menjadi Papua. Padahal kata Irian itu punya nilai sejarah yang sangat mahal. Kata Irian itu sebetulnya dimunculkan oleh seorang tokoh pahlawan nasional dari Biak namanya Frans Kasiepo. Yang fotonya ada di dalam lembaran uang kita 10.000 rupiah. Dia mengatakan Papua sekarang ini namanya Irian. Singkatan dari ikut Republik Indonesia anti Nederland. Itu Irian. Pada waktu itu Belanda masih mengklaim Irian adalah milik mereka. Mereka mengatakan tidak, kami Irian ikut Republik Indonesia anti Nederland. Nama yang sangat punya sejarah. Saya waktu kecil masih ingat lagu 16 lagu wajib nasional. Salah satu adalah tentang Pulau Irian. Irian Barat. Saudara, ini sejarah bangsa kita. Kemerdekaan 1945 17 Agustus secara status dinyatakan merdeka. Tetapi peperangan tidak pernah berhenti. Bahkan sampai sekarang saya percaya peperangan masih terus terjadi. Baik itu melawan korupsi, melawan pemerintah-pemerintah yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, bahkan juga melawan gerakan-gerakan yang mau menggoyang NKRI. Demikian juga sebetulnya status kita sebagai orang Kristen. Rasul Paulus tadi berkata, di dalam Roh Kudus kita ini sudah merdeka secara status. Tubuh kita, daging kita yang tidak berdaya, yang dibelenggu oleh kuasa dosa sudah dimerdekakan karena Kristus sudah membuktikan di dalam tubuh Kristus. Kuasa maut tidak berdaya karena di dalam tubuh Kristus Taurat digenapi secara sempurna. Sehingga di dalam Kristus Yesus kita orang-orang berdosa dibenarkan. Inilah kemerdekaan secara status. Tetapi Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 8 tadi dikatakan, dan dia mengatakan, jikalau engkau menturuti firman-Ku, engkau benar-benar murid-Ku. Lalu terus menerus dikatakan bahwa jikalau engkau ini menerapkan firman-Mu, maka kamu bukan lagi hamba-hamba dosa. Sehingga pada waktu itu orang-orang Yahudi merasa yang namanya orang merdeka itu adalah mereka bukan budak. Sebab walaupun mereka memang sebetulnya secara keseluruhan merupakan negara yang seperti takluk kepada kekaisaran Romawi. Tetapi sampai pada batas-batas tertentu mereka diberikan hak untuk menjalankan pemerintahannya. Itu sebabnya ada raja-raja bagi orang Israel. Misalnya dalam hal ini Raja Herodes. Tetapi Raja Herodes harus didampingi oleh wali, oleh seorang protektor, seorang wali, yaitu dalam hal ini Pontius Pilatus. Jadi mereka merasa mereka ini bangsa yang merdeka, bukan jajahan seperti zaman dulu ketika perjanjian lama. Maka ketika Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau sungguh-sungguh menjalankan firman-Ku, mentaati perintah-Ku, maka kamu benar-benar merdeka. Mereka menjadi heran. Kami ini keturunan Abraham. Kami bukan budak, kami orang merdeka. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan yang dimaksud adalah barang siapa berbuat dosa, mereka adalah hamba-hamba dosa. Sesang kekasih dalam Tuhan Yesus ini gambaran daripada kehidupan setiap kita. Secara status kita semua sudah dimerdekakan dalam Kristus Yesus. Injil Yohanes pasal 5 pun juga mengatakan barang siapa percaya kepada Kristus, dia sudah berpindah daripada maut masuk ke dalam hidup. Keluar dari dunia kebinasaan, masuk ke dalam kehidupan kekal yang nanti akan kita terima secara sepenuhnya waktu Kristus datang kedua kali.
Demikian juga yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Kita semua adalah imamat rajani. Yang harus memberitakan pekerjaan yang ajaib yang telah Allah perbuat. Yang sudah membebaskan kita keluar dari dunia gelap. Masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Ini bicara soal status. Tetapi dalam perilaku kita mirip seperti Indonesia sampai hari ini. Masih terus harus berperang. Sampai 40 tahun 49 berperang melawan tentara sekutu dan Belanda. 63 1 Mei Irian Jaya baru masuk kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Sekarang masih terus berperang melawan koruptor. Melawan gerakan-gerakan radikal yang mau menggantikan NKRI dengan khilafah dan lain sebagainya. Berperang melawan kemiskinan. Berperang untuk memberikan kedamaian dan keadilan, kesejahteraan kepada seluruh bangsa. Masih banyak hal yang harus dilakukan di dalam peperangan-peperangan sejak Indonesia sudah merdeka 75 tahun yang lalu. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Tidak pernah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya berhenti di dalam peperangan. Peperangan melawan segala hal yang masih yaitu dalam hal ini kuasa dosa yang masih mau mencoba memakai tubuh kita sebagai hamba dosa. Sekalipun secara status kita adalah orang-orang merdeka di dalam Kristus Yesus. Di dalam pemahaman yang seperti inilah itu sebabnya Rasul Paulus sebetulnya sebelum berbicara tentang Roma pasal 8 di dalam ayat yang ke-6. Pasal yang ke-6 dia pernah mengatakan kalimat seperti ini. Mari kita bersama-sama melihat surat Roma pasal yang ke-6. Ayat yang ke-13 demikian bunyinya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saya ulangi sekali lagi pembacaan ayat ini. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Maka ayat ini sebetulnya berbicara dulu kita secara status mati. Maka secara status mati anggota tubuh kita hanya menjadi senjata daripada kelaliman. Tetapi di dalam Kristus sekarang tubuh kita statusnya hidup. Maka anggota tubuh kita sudah sepatutnya juga diserahkan kepada Allah untuk menjadi alat-alat yang memuliakan Dia. Peperangan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan itulah yang Yesus katakan tadi. Benar, engkau sudah muridku. Tetapi engkau benar-benar muridku jikalau engkau bukan cuma status saja. Tetapi juga mentaati firmanku, mentaati perintahku. Dengan demikian berarti kamu tidak lagi secara perilaku menjadi hamba-hamba, budak-budak dosa. Orang Yahudi pada waktu itu tidak memahaminya. Sebab mereka pikir mereka bukan budak dalam artian punya majikan yang harus bekerja. Saudara, inilah yang sebetulnya menjadi bagian daripada hidup setiap kita. Di dalam pemahaman yang seperti ini jugalah itu sebabnya dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama Rasul Paulus berkata demikian. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Ayat ini akan menjadi lebih jelas jika kita bandingkan dengan pasal 6 ayat 13 tadi. Rasul Paulus berkata, jangan serahkan anggota tubuhmu. Ini secara fragmental. Jangan serahkan tanganmu. Jangan serahkan mulutmu. Jangan serahkan matamu. Kalau sekarang bukan mulut. Jangan serahkan jempolmu. Karena kita banyak melakukan fitnah, hoax, penipuan lewat jempol. Jangan serahkan jempolmu untuk senjata kelaliman. Ini baru fragmental. Sebagian-sebagian. Sampai pada pasal 12 Rasul Paulus bicara soal totalitas. Persembahkan seluruh totalitas hidupmu. Sebagaimana statusmu sudah orang merdeka, demikian juga melalui setiap anggota tubuhmu, bukan seluruhnya. Baik mata, tubuh, hati, pikiran, tangan, kaki, semuanya menjadi persembahan yang hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sama seperti Indonesia sudah merdeka 75 tahun dan sekarang ini masih banyak harapan-harapan, cita-cita luhur bapak-bapak bangsa, cita-cita luhur para pahlawan yang sudah gugur terlebih dahulu, yang belum tercapai dan terpenuhi sampai sekarang ini. Maka demikian juga kita sebagai orang Kristen. Masih banyak kehendak Tuhan, masih banyak kerinduan Tuhan, masih banyak rencana Tuhan yang Tuhan ingin genapkan dalam hidup kita tetapi belum tergenapkan. Mari sambil memperingati dan bersyukur untuk kemerdekaan bangsa kita dan yang tidak pernah berhenti berperang melawan segala sesuatu yang belum terwujud. Maka demikian juga kita sebagai perjalanan seorang Kristen. Secara status kita sudah merdeka. Secara harapan kita pasti menerima hidup yang kekal. Tetapi kita harus akui dalam banyak hal kehidupan kita setiap hari kadang-kadang belum mewujudkan, belum mengekspresikan perilaku seorang yang sudah merdeka di dalam Kristus Yesus. Sambil terus-menerus kita berdoa untuk bangsa kita. Biarlah sambil terus-menerus kita berkontribusi untuk bangsa kita. Demikian juga mari kita secara satu persatu, pribadi lepas pribadi, kita terus berjuang meminta pertolongan Roh Kudus menyertai kita. Semakin hari benar-benar menjadi murid Kristus yang sejati. Yang mentaati firman-Nya, yang tidak lagi diperbudak oleh dosa, karena dosa-dosa masih menguasai kita terus menerus. Merdeka, merdeka karena Roh Kudus, merdeka karena Kristus, merdeka Dirgahayu Indonesia. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi pada waktu kami mengingat perjalanan negara dan bangsa kami. Sejak diproklamirkan, peperangan masih terus terjadi. Bahkan terjadi pembunuhan massal oleh Westerling. Terjadi pembunuhan oleh tentara Nika. Terjadi peperangan yang sangat dahsyat di Surabaya. Bahkan sampai akhirnya baru tahun 1963 Irian kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tetapi kami percaya sampai hari ini kami terus sebagai bangsa Indonesia harus berjuang. Saat ini berjuang melawan pandemi COVID. Saat ini berjuang untuk korupsi yang masih terjadi di sana sini. KPK sudah dengan begitu ketat mengawasi. Tapi terus menerus kami mendengar berita korupsi masih terjadi. Bahkan di lembaga-lembaga tertinggi daripada pemerintah. Justru di situ seringkali terjadi menjadi gudang tindak korupsi. Terlalu banyak presentasi gubernur-gubernur, bupati-bupati yang masih tertangkap KPK, tertangkap tangan karena korupsi. Tuhan, kami terus berdoa. Kasihanilah bangsa ini. Biarlah bangsa ini terus menerus berperang.
berperang melawan semua hal-hal yang jahat, supaya benar-benar akhirnya cita-cita para bapak-bapak bangsa, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa, akhirnya oleh pertolongan-Mu boleh tercapai. Oleh karena itu Tuhan, bangkitkanlah lebih banyak orang-orang yang takut akan Engkau. Supaya melalui mereka inilah ya Tuhan, sejarah bangsa kami yang sudah merdeka 75 tahun boleh dibawa kepada arah yang lebih sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, jikalau untuk supaya bangsa ini boleh menjadi semakin baik dan itu membutuhkan lebih banyak anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus Yesus. Tambahkanlah jumlah itu ya Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Dan berikanlah kepada kami sebagai anak-anak Tuhan takut akan Engkau. Di dalam perjuangan pribadi, setelah mendapatkan status merdeka di dalam Kristus Yesus, juga melaksanakan firman Tuhan secara sungguh-sungguh di dalam kehidupannya sehari-hari, termasuk menyatakan bakti dan kontribusinya kepada bangsa ini. Tuhan, kami percaya, jikalau kami semua sebagai anak-anak-Mu bersama-sama menjadi murid-murid-Mu yang sejati, bukan hanya merdeka secara status tetapi juga benar-benar memakai firman-Mu menjadi terang dan jalan bagi kami, suluh bagi kaki kami, kemudian menjadikan diri kami sendiri menjadi terang dan garam bagi bangsa kami percaya Tuhan. Suatu saat negara kami yang sangat besar, yang kaya dengan sumber daya alam ini akan menjadi satu bangsa yang cukup besar dan diperhitungkan di seluruh dunia. Tuhan, berkatilah negara kami. Peliharalah negara kami. Pegang sejarah negara kami ini Tuhan. Bawa menurut kehendak-Mu yang terbaik. Dan pada saat yang sama kami serahkan diri kami masing-masing Tuhan ke dalam tangan-Mu. Ini kami ya Tuhan. Kami tahu kami harus terus berperang. Melawan kuasa-kuasa dosa yang masih mau terus menyatakan eksistensinya di dalam kehidupan kami. Tetapi kami tidak mau digocoh, tidak mau ditipu oleh fakta ini. Karena kami sesungguhnya secara status sudah merdeka, ada Roh Kudus yang menolong kami, yang kami percaya memampukan kami benar-benar merdeka. Seperti apa yang dikatakan Tuhan sendiri di dalam Injil Yohanes pasal 8. Pada waktu kami sungguh-sungguh mau menerapkan firman-Mu, maka kebenaran sungguh-sungguh menguasai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami diingatkan bahwa peperangan tidak akan pernah selesai. Kalau dulu kami secara fragmental, melalui tangan kami, mulut kami, tindak pikiran kami, perilaku kami berbuat dosa karena kami budak dosa, kami sekarang sudah merdeka. Dan seluruh totalitas hidup kami boleh menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu dengan pergumulannya masing-masing. Merdekakanlah mereka semua ya Tuhan, bukan hanya secara status, tetapi juga secara perilaku. Bagi mereka yang masih dikuasai oleh sakit-sakit tertentu, kalau boleh Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Bagi mereka yang masih mempunyai ketakutan, kekhawatiran, Tuhan angkat kekhawatiran itu, berikanlah damai sejahtera yang melampaui segala akal di dalam Kristus Yesus. Bagi mereka yang mengalami kemiskinan, Tuhan ingatkan mereka. Di dalam Kristus Yesus ada kekayaan yang tidak terukur, yang tidak dapat dibandingkan dengan hal-hal materi yang ada di dalam dunia ini. Kami percaya Tuhan, setiap kami di dalam Engkau mendapatkan kelimpahan yang berasal daripada-Mu. Kelimpahan yang bukan berasal dari dunia ini. Kelimpahan yang tidak dapat direbut oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Kau perbuat untuk kami dan untuk bangsa kami. Demikian kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman,
Dan di berbagai tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, kesatuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi ke Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih. Sejak Indonesia merdeka, beberapa kali melewati sejarah kritikal, tetapi senantiasa Engkau memelihara sampai sekarang ini. Melalui peperangan yang begitu seru dan patriot di kota Surabaya, bendera Belanda yang dikibarkan di Hotel Yamato dirobek bagian birunya menjadi merah putih, sekalipun harus jatuh korban puluhan ribu banyaknya. Tahun 65 Indonesia hampir menjadi negara yang dikuasai oleh komunis. Dan saat ini ada gerakan yang begitu kuat yang mau mencoba mengganti dasar negara, haluan negara Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dengan gerakan-gerakan tertentu. Kami percaya ya Tuhan, mata-Mu tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Kami percaya Engkau senantiasa menjaga seperti induk ayam melindungi anak-anaknya. Demikianlah ya Tuhan, Engkau menjaga kami. Bahkan jikalau simbol negara kami adalah burung Garuda, maka kami percaya Engkau seperti burung Raja Wali yang akan menjaga bangsa ini. Dengan sayapnya yang kuat, dengan cengkeramannya yang kuat, melindungi bangsa dan negara kami. Tuhan, sekali lagi kami taruh bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Peliharalah dan bawalah kepada rancangan-Mu yang terindah. Karena kami percaya rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera bagi seluruh bangsa, bahkan bagi kemuliaan-Mu.
Tuhan, kami rindu kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus pada hari ini untuk keluarga-keluarga daripada para pahlawan yang gugur untuk merebut kemerdekaan, untuk memperjuangkan kemerdekaan. Mungkin banyak di antara mereka yang sekarang ini hidup di dalam kemiskinan bahkan. Mungkin negara ini melupakan sumbangsih daripada ayah mereka, ibu mereka yang menjadi gugur sebagai pahlawan. Tetapi kiranya ya Tuhan Engkau menyatakan belas kasihan kepada mereka. Kami berdoa untuk para veteran yang masih hidup saat ini ya Tuhan. Biarlah kehadiran mereka ini menolong kami yang muda-muda memahami betapa berharganya bangsa ini boleh berdiri. Dan kami semua yang muda-muda menghargai dan meneruskan perjuangan yang belum pernah selesai dan yang belum sungguh-sungguh terwujud sepenuhnya. Tuhan, demikian juga kami berdoa untuk gereja kami. Sejak gereja ini berdiri, masih banyak kerinduan, masih banyak hal yang ingin kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu, tetapi karena banyak hal belum terwujud sampai sekarang. Kami rindu Tuhan, gereja-Mu ini semakin hari boleh semakin benar-benar mewujudkan apa yang menjadi kerinduan-Mu sendiri. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kepada kami kepekaan untuk memahami, untuk mengerti kemana Engkau membawa GKRI Petra ini berjalan dan menuju. Dan kami percaya rancangan-Mu untuk GKRI Petra juga indah adanya. Dan untuk itu membutuhkan kami semua untuk berkontribusi. Untuk menyatakan bakti kami kepada gereja maupun negara. Kami rindu Tuhan sebagaimana firman-Mu hari ini, bahwa kami bukan hanya mendapatkan kemerdekaan secara status, tapi kami mau benar-benar menjadi murid-murid-Mu yang mentaati setiap perintah dan firman-Mu. Tuhan, ini kami. Sekali lagi kami serahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menebus kami, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang sangat mahal. Dan biarlah Engkau yang memiliki hidup kami dan Engkau yang memakai hidup kami dan bukan kami untuk keinginan kami. Jangan biarkan kami menyerahkan anggota-anggota tubuh kami menjadi senjata kelaliman. Sebaliknya pakai kami Tuhan. Seluruh totalitas hidup kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Engkau. Satu persatu Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Pegang kami satu persatu Tuhan. Dan bawa kami satu persatu Tuhan, jemaat-Mu, jemaat GKRI Petra, ke tempat yang Kau tetapkan untuk mereka satu persatu. Kami percaya tempat itu indah. Hati kami rindu pergi ke tempat yang jauh lebih tinggi. Dan Roh-Mu menghantar kami ke sana. Terima kasih Tuhan, kami boleh berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Dan kami mendoakan mereka semua dalam satu nama. Padahal kami juga mendoakan bangsa kami dalam satu nama. Nama yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih yang bukan dari dunia tetapi yang dari Kristus Yesus dilimpahkan atasmu. Penyertaan, pertolongan, penghiburan, pemeliharaan, bahkan persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh ibadah selesai.